Nah, sudah. Oke. Baik. Tema kita hari ini bagus sekali ya. Menghindari konflik dan komunikasi yang buruk. Ya, menghindari konflik dan komunikasi yang buruk. Nah, ini memang sering terjadi di dalam kehidupan. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang sudah ada di layar dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 dan 39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 39, demikian sabda firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa bulan di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ya, satu lagi bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 11 bagian B. Demikian firman Tuhan. "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Ya, di dua bagian firman Tuhan ini ada dua kejadian melibatkan orang yang sama, tetapi dengan situasi yang jauh berbeda. Di Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, Yohanes yang disebut Markus menyebabkan perpisahan, atau ada yang menyebutnya perpecahan pelayanan. Ya, perpecahan pelayanan ketika melakukan perjalanan misi, Paulus bersama-sama dengan Barnabas. Nah, ada keponakannya Barnabas yang bernama Yohanes yang disebut Markus. Dia ikut mission trip, tapi dengan tidak disebutkan penyebabnya, Yohanes Markus ini kabur. Ya, kalau kita bilang kabur, kalau bahasa militer desersi, ya, lari tanpa izin. Tidak tahu, dia diskusi dulu baru dia pergi, atau dia tiba-tiba begitu saja pergi. Nah, jadi karena kejadian satu kali itu, lalu di perjalanan berikutnya Barnabas mungkin sebagai paman menasihati keponakannya supaya Markus kembali ikut pelayanan. Karena itu ketika mau melanjutkan perjalanan misi di pasal ke-15 di Kisah Para Rasul, Barnabas mau mengajak Yohanes Markus lagi. Tetapi Paulus dengan tegas menolaknya. Enggak, dia kemarin udah pernah ninggali kita. Ya, enggak boleh. Nah, Barnabas mungkin ngotot juga. Ya, namanya juga anak muda, belum stabil. Ya, mungkin ini tidak dicatat di Alkitab penyebab persisnya. Tapi intinya Barnabas ingin mengajak keponakannya, dan Paulus ngotot menolak Markus masuk dalam bagian pelayanan mission trip-nya. Intinya terjadi pertentangan di antara mereka. Ya, terjadi perselisihan yang tajam, bahasanya gitu. Sehingga pisah pelayanan. Barnabas pelayanan sendiri, jalan sendiri beserta dengan keponakannya Markus, dan Paulus akhirnya memilih Silas, memilih orang yang lain sebagai rekan di dalam perjalanan pelayanannya. Nah, namun di bagian 2 Timotius ini adalah kisah dari salah satu bagian ujung kehidupan Paulus. Nah, ternyata di ujung kehidupan Paulus, salah satu surat yang terakhir dia tulis, 2 Timotius, Paulus sudah melihat Markus sebagai rekan pelayanan. Ya, dia minta Yohanes Markus dijemput karena pelayanannya penting bagi Rasul Paulus. Nah, di bagian lain juga Rasul Paulus sempat menyebut Yohanes Markus sebagai anakku. Dia sebut gitu. Artinya apa? Bahwa bahkan di dalam level rasul terjadi juga perselisihan. Terjadi juga
konflik, pertentangan. Tetapi ingat, konflik itu harus selesai. Dan Rasul Paulus walaupun lama, mungkin ini belasan tahun kemudian, ya, belasan tahun kemudian Rasul Paulus menyadari bahwa pelayanan dari Markus itu penting bagi dia. Dan uniknya, kedua-duanya, baik Rasul Paulus maupun yang bertentangan dengan dia yaitu Barnabas, dua-duanya dipakai Tuhan. Mereka pisah jalan, tetapi keduanya dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan happy endingnya di ujung episode kehidupan dan pelayanan itu, Rasul Paulus melihat Markus bukan lagi pemuda yang cengeng, yang lari dari pelayanan, tetapi Markus menjadi rekan pelayanan yang penting bagi Rasul Paulus. Nah, ini yang menjadi dasar pemikiran kita hari ini tentang menghindari konflik dan komunikasi yang buruk. Kita lanjut. Konflik itu apa sih? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan. Nah, kita pasti paham lah soal ini. Nah, berikutnya, konflik itu terjadi karena ada interaksi komunikasi, baik intrapersonal maupun interpersonal. Apa maksudnya? Konflik terjadi karena ada komunikasi, baik kita di dalam diri kita sendiri, ya, ada yang menyebutnya konflik batin, ada yang menyebutnya konflik pikiran, konflik perasaan. Kita pun di dalam batin ada konflik, ya, konflik antara keinginan daging dengan keinginan roh. Walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, keinginan ini ada semua di dalam diri kita. Maka ada konflik di dalam diri kita. Antara kita mau tunduk kepada roh, tuntunan roh, atau tunduk kepada keinginan daging. Nah, apalagi dengan orang lain. Ya, kalau dengan orang lain namanya interpersonal, antar manusia. Kalau intrapersonal di dalam diri. Ya. Jadi ada konflik kita dengan orang lain. Baik itu konflik yang nyata ataupun yang disebut dengan perang dingin. Ya, perang dingin itu konflik yang nggak langsung bertengkar tapi nggak bisa akur satu dengan yang lain. Itu namanya perang dingin. Ya. Nah, selanjutnya, mengapa konflik bisa terjadi? Ya, kenapa sih konflik bisa terjadi? Yang pertama, ya, yang saya renungkan, karena ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Ya, misalnya kalau di Indonesia biasanya yang diekstrimkan orang Batak dengan orang Jawa. Ya, orang Batak yang kasar, keras, cepat. Lalu kalau orang Jawa, tipikalnya yang dianggap mewakili kebanyakannya adalah kalem, lemah lembut, panjang sabar, tapi lambat. Ya, itu tipikalnya. Walaupun enggak semua orang Batak begitu, enggak semua orang Jawa begitu, ya. Ada Batak yang kayak Jawa, ada Jawa yang kayak Batak. Ya, tetapi itu memang berpotensi menimbulkan konflik, ya. Yang satu mau cepat-cepat, yang satu mau lambat-lambat. Dan saya yakin kita terutama yang tinggal di kota, yang besar di kota tahu, karena kita di kota ini dari suku yang berbeda-beda. Ya, ada gesekan-gesekan konflik yang terjadi karena perbedaan kebudayaan. Bahkan sempat misalnya keributan lahan parkir waktu itu antara Madura dengan Betawi, atau sempat perang suku antara Dayak dengan Madura, ya, karena ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga konflik terjadi baik secara fisik maupun non fisik. Ya. Berikutnya ada juga perbedaan temperamen. Ya, ini sangat umum terjadi. Ya, dan ini sering saya singgung juga. Ada perbedaan temperamen. Temperamen ini bawaan kita, bawaan lahir. Tidak bisa dipilih. Ya, ketika kita lahir, kita mewariskan temperamen tertentu. Ya, yang paling dominan di dalam diri kita. Ada orang sifatnya yang sanguinis. Sanguinis itu dia orang yang ceria, gampang berteman. Ya, itu bawaan. Dari bayi, dari dia balita udah kelihatan. Gampang sangat kenalan sama orang nggak kenal pun dia bisa ngobrol. Ya, ada yang koleris itu yang cepat, tegas, keras. Nah, ada orang-orang seperti ini. Ini orang yang suka mengatur.
orang suka mengatur. Ini kalau jadi pimpinan biasanya organisasinya cepat maju. Ya. Lalu ada yang melankolis. Melankolis itu yang sangat mementingkan perasaan. Ya. Baperan kalau bahasa kekiniannya. Baperan. Nah, jadi tapi dia biasanya unggul dalam hal-hal sastra, dalam hal musik, ya dia punya kepekaan dalam bidang-bidang itu. Tapi dia nggak punya banyak teman, dia nggak pandai bergaul, dia cenderung sendirian orangnya dan senang di rumah, nggak suka kemana-mana. Lalu ada plekmatis, plekmatis begitu juga, kalem, ya agak lambat, tidak juga tidak mencari banyak teman baru, tetapi dia teman yang baik bagi temannya. Ya, jadi perbedaan-perbedaan temperamen bawaan ini berpotensi menimbulkan konflik. Baik itu di dalam pertemanan, di dalam pekerjaan, sebagai rekan kerja, sebagai tetangga, sebagai suami istri, sebagai kakak adik, orang tua dan anak. Nah, ini berpotensi sekali menyebabkan konflik. Ya, kalau sifat kita temperamen kita sanguinis atau koleris, kita cenderung mengharapkan orang lain seperti kita. Ya itu memang udah bawaannya. Kalau kita plekmatis pun kita cenderung mengharapkan orang lain seperti kita. Nah, jadi karena perbedaan-perbedaan itu konflik ya cenderung mudah terjadi, ya berpotensi terjadi. Ya, kemudian ada lagi perbedaan kebiasaan di tempat kerja. Perbedaan kebiasaan di keluarga dahulu. Ya, ada orang yang misalnya bawaannya santai, tetapi karena kebiasaan di tempat kerjanya semua orang cepat, maka dia dikondisikan menjadi cepat. Tentu cepatnya orang yang biasa lambat dengan cepatnya orang yang biasa cepat tentu beda. Ya, tetapi orang yang lambat pun kalau di tempat yang memang tempat kerjanya menuntut cepat, dia bisa cepat. Tapi kalau dia udah kembali ke keluarganya, dia balik lagi lambat. Ya, ada orang yang di tempat tertentu karena di lingkungan itu biasa orangnya kebal-kebal bully, kebal-kebal ejekan, kebal-kebal bercandaan, dia jadi kebal kalau di tempat kerja misalnya. Tapi kalau di rumah dia akan baperan. Ya, ada yang gitu. Ya, ini pun perbedaan-perbedaan latar belakang tempat kita bekerja, latar belakang di keluarga kita. Ya, karena banyak keluarga-keluarga pun sekarang beda suku ya, suami istri sukunya beda-beda. Ya, atau walaupun sukunya sama pun punya temperamen berbeda, punya latar belakang pendidikan keluarga dan lingkungan sosial yang beda juga nanti. Dan itu juga berpotensi menimbulkan konflik. Lalu perbedaan zaman saat seseorang dibesarkan. Ya, ini orang-orang ahli antropologi yang menyebutnya ya. Ada generasi yang disebut baby boomers. Ini orang-orang yang lahir mulai sekitar tahun Perang Dunia Kedua, yang lahir tahun-tahun kurang lebih 1945-an sampai 1960-an atau 65. Lalu generasi X mulai tahun 65 sampai tahun 80-an. Lalu generasi Y tahun 80 sampai tahun 2000. Z tahun 2001 sampai tahun 2020 dan alfa yang baru-baru ini lahir. Nah, ini pembawaannya secara umum generasinya beda-beda. Ya, baby boomers ini orang-orang yang lahir di zaman dianggap zaman peperangan itu biasanya gaptek. Ya, gaptek tetapi dia yang paling tahan banting, yang paling tahan menderita. Ya. Lalu generasi X udah tahu dikit-dikit tentang teknologi, tapi ketahanannya untuk menderita udah berkurang, ya karena udah lahir di zaman kedamaian bukan peperangan. Lalu ada generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, nggak perlu dijelaskan semua. Mereka ini apalagi generasi Z dan Alpha ya, ini begitu melek mata langsung ngerti teknologi. Ya, apakah ada di sini di antara ibu-ibu yang melatih anaknya dan cucu-cucunya untuk cara pakai aplikasi di handphone? Nggak ada yang diajarin kan? Dia buka-buka sendiri, set, pinter sendiri, lebih pinter daripada kita. Ya, kita bingung, ya kan? Nah, ini juga berpotensi juga menimbulkan konflik di dalam keluarga. Nah, orang-orang yang generasi Y, Z, dan Alpha ini sangat terbuka dengan perubahan. Dan bahkan mereka dalam tanda kutip cenderung mudah dipengaruhi oleh zaman dan digilas oleh zaman.
mereka menjadi budak di zamannya. Wih, ada tren baru apa sih? Ikut, ikut, ikut. Jadi kalau orang yang generasi baby boomers dan generasi X ini masih punya pola. Begini, cara makan harus begini, cara bicara dengan orang harus begini, begitu. Kita sangat memikirkan dan mementingkan tata krama, adat istiadat. Kalau kena generasi YZ Alpha ini cenderung tidak terlalu lagi memikirkan kayak namanya sopan santun, tata krama, pilih kata-kata. Maka seringkali kalau kita yang udah tua, ya kalau sekarang dibilang umur 40 tahun ke atas lah, kalau ngelihat kata-kata anak remaja itu kita bilang, ini nggak tahu sopan santun lah, kurang ajar lah. Karena generasinya beda dan itu berpotensi menimbulkan konflik. Ya, kita bilang mereka nggak tahu adat istiadat, mereka menyebut kita orang kuno yang nggak ngerti perkembangan zaman. Ya, orang jadul, dibilang old school. Kalau orang bule bilang itu, papa mami mah old school, kuno, ya. Ada yang bilang warisan kolonial, ada yang menyebut gitu, sehingga seringkali orang tua dengan anak atau cucu dengan kakek nenek bisa nggak akur karena soal-soal seperti itu. Sebenarnya karena zamannya memang berbeda. Nah, jadi itu sangat berpotensi menimbulkan konflik. Ya, sebuah buku yang sangat baik untuk kita baca, bahkan jangankan keluarga, suami istri pun cenderung ada konfliknya. Kenapa? Karena ya ini, memang berbeda, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Satu buku ini sangat baik ditulis ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa ibu-ibu cari baca. Men are from Mars, women are from Venus. Ya, laki-laki itu dibilang dari planet Mars, perempuan itu dibilang dari planet Venus. Maksudnya bukan benar-benar dari Mars dari Venus, tapi maksudnya begitu berbedanya antara laki-laki dan perempuan. Karena itu konflik itu amat sangat mungkin terjadi dan pasti terjadi. Jadi buku ini menolong kita untuk lebih mengerti bahwa perempuan itu seperti ini loh, laki-laki seperti ini. Diharapkan bisa saling mengerti, ya, bukan saling bertengkar. Nah, jadi seperti itu, ya. Lanjut. Bisakah kita menghindari konflik? Nah, ini nggak gampang jawabnya ya. Saya mau bilang yang pertama tidak bisa. Kenapa? Karena ya tadi laki-laki dan perempuan aja udah pasti beda cara pendekatannya, cara berpikirnya beda. Cara mendekati masalah, cara menyelesaikan masalahnya juga beda. Ya, kemudian dengan perbedaan-perbedaan tadi, ya, ada perbedaan suku, perbedaan temperamen, ada perbedaan kebiasaan di tempat kerja, di komunitas, ya, kemudian dari keluarga yang bagaimana, tingkat pendidikan, itu hampir tidak mungkin konflik itu dihindarkan. Maka selama kita hidup, konflik pasti terjadi. Dan kalau tidak mau lagi pernah ada konflik, jangan hidup lagi. Maka konflik selesai. Ya, tapi tentu tidak ada yang mau mencari mati hanya demi nggak ada konflik. Ya, jadi konflik tidak bisa dihindari. Tetapi saya juga mau mengatakan bahwa konflik bisa dihindari. Nah, ini kebenaran ganda ya. Ya. Jadi tidak bisa tapi bisa. Bisa dihindari. Bisa dihindari. Terutama konflik-konflik yang memang tidak perlu ada, tetapi diada-adakan. Karena apa? Karena keegoisan manusia. Ya, manusia cenderung suka mempermasalahkan yang sebenarnya nggak masalah. Ya. Nah, jadi konflik yang harus dihindari itu konflik apa? Ya konflik yang tidak perlu. Ya bahasa sekarang itu yang remeh-temeh dibilangnya ya. Konflik yang remeh-temeh. Misalnya tentang beli pasta gigi odol ya, yang satu fanatik dengan Pepsodent. Karena kalau pasta gigi pasti dibilangnya Pepsodent. Tapi mungkin pasangannya atau anaknya lebih senang yang baru-baru. Ada loh merek Colgate, ada Ciptaden, ada Close Up. Ini kok kuno banget harus Pepsodent. Nah, tapi yang gitu-gitu bisa juga jadi keributan di dalam keluarga. Misalnya, ya, atau ada yang senang motif tertentu atau cat rumah, papanya senangnya warna gelap, maminya sukanya warnanya terang, anaknya sukanya warnanya warna-warni, ya, supaya kayak di TK gitu kan warna-warni gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan keributan kalau memang mau diributkan. Ya, karena keinginan orang beda-beda. Pilih menu makan aja bisa berantem.
Ya kan? Misalnya di sebuah restoran atau di warung makan, ngotot, yang satu ngotot harus makan pizza, yang satu ngotot makan spaghetti, yang satu ngotot makan sate, yang satu ngotot makan nasi goreng. Ya kenapa nggak pilih masing-masing aja misalnya. Tapi kalau mau diributin bisa nggak? Bisa. Ya, akhirnya konflik terjadi untuk hal-hal yang tidak perlu. Itulah yang harus dihindari. Ya, itulah konflik yang harus dihindari. Dan potensi konflik perlu diantisipasi agar tidak terjadi. Maksudnya kita memang jangan cari-cari masalah, jangan cari-cari konflik. Tetapi kita perlu antisipasi sebelumnya agar apa? Yang pertama agar sedapat mungkin tidak terjadi. Tapi yang kedua, kalaupun terjadi agar dampaknya bisa diminimalisasi, ya, sesedikit mungkin dampaknya, ya. Kalau bahasa keren sekarang dibilang dampaknya bisa dimitigasi, udah bahasa keren, ya. Nah, kalau kita udah tahu, kita udah perkirakan kira-kira nanti yang bisa jadi sumber masalah begini, maka kalau nanti terjadi, kita lebih siap menghadapi konflik yang tidak dicari-cari, ya, dan bisa menghadapinya dengan baik, sehingga potensi untuk konflik besarnya itu menjadi diredakan. Konflik terjadi tapi tidak sampai menghancurkan kedua belah pihak yang berkonflik. Makanya misalnya di gereja ada yang mau nikah ikut kelas bina pranikah. Jadi kelas bina pranikah itulah nanti diajari, nanti begini-begini, kalau kamu anak pertama, kalau kamu anak bungsu, potensinya akan begini-begini begitu. Ya, diajarin semua yang mungkin terjadi di dalam pernikahan. Dan itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Hanya kalau terjadi, karena sudah diajari bina pranikah, dia lebih siap menghadapi konflik itu. Sehingga bisa diatasi bersama. Dampaknya bisa dikurangi, diminimalisasi. Ya, sehingga keluarga-keluarga yang sudah menikah tidak berpisah. Ya, ini tadi contohnya bina pranikah, termasuk yang lain-lain. Ya, kalau kita antisipasi duluan, kita tidak akan menjadi hancur karena adanya konflik. Ya, tidak menjadi hancur karena adanya konflik. Justru konflik bisa menolong kita menjadi pribadi yang lebih matang, pribadi yang lebih dewasa. Ya, lama-lama bisa jadi konselor nanti, menolong orang yang sedang berkonflik, baik secara pribadi diri sendiri maupun berkonflik dengan orang lain atau dengan organisasi lain. Ya. Kemudian, nah ini yang penting, karena konflik cepat atau lambat akan datang. Ya, kita hindari, tapi pasti ketemu. Cuman pertanyaan yang lebih penting lagi, bagaimana mengatasinya? Ya, secara sederhana, karena tema kita adalah menghindari konflik dan komunikasi yang buruk, maka ya harus komunikasi jawabannya, ya. Bangunlah komunikasi yang baik. Ya, bangunlah komunikasi yang baik. Seringkali ketika berkonflik komunikasi terputus. Nah, ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Kalau komunikasi terputus dan diharapkan selesai sendiri, itu belum benar-benar selesai. Itu yang disebut dengan hibernasi atau hibernate atau hanya gencatan senjata. Ya, akan ada waktunya nanti periode gencatan senjata selesai, mulai lagi itu perang. Ya, maka perlu ada bangun komunikasi yang baik. Ya, ada cerita ya. Misalnya seseorang mau dilantik jadi Panglima TNI. Waduh, bangga dong mau jadi Panglima TNI dilantik oleh presiden. Tapi lagi bertengkar sama istrinya. Lalu si Pak calon jenderal bintang 4 ini karena lagi bertengkar nggak ngomong sama istrinya kan. Tapi dia tahu dia sampai larut malam karena dia dipanggil presiden, lalu dia kembali ke Mabes bicara dengan teman-temannya, persiapan segala sesuatu. Dia pulangnya jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi dan tentu nggak komunikasi sama istrinya, orang berantem. Ya, baru dia WA ke istrinya. Ma, bangunkan saya jam 5 pagi. Ya, bilang gitu. Bangunkan saya jam 5 pagi. Pakai WA, ya. Oke, lalu dia tidur karena pelantikan jam 7 pagi di Mabes. Ya. Habis itu dia bangun jam 6:30 ya.
Padahal diminta bangunin jam 5 pagi, dia bangun jam setengah 7, langsung ngamuk dia sama istrinya. Ini hari terpenting, saya mau jadi panglima, saya nggak dibangunin, kamu kurang ajar segala macam. Padahal udah saya kasih tahu. Oh, ya, gitu ya, biasa kan di rumah tangga. Lalu istrinya bilang, emang kamu udah kasih tahu? Udah lewat WA. Emangnya saya nggak bangunin? Enggak, saya bangunin kok. Coba kamu cek WA. Ya, dicek WA-nya jam 4.50. Pak, bangun Pak, udah mau jam 5. Ya, dibanguninnya pakai WA juga. Ya kan? Nah, padahal HP saya di silent. Nah, itu karena apa? Karena komunikasi yang buruk. Ya, komunikasinya buruk, tidak mau ngomong, ya pakai WA, dijawabnya pakai WA, dibangunkan pakai WA. Ya, tapi ini hanya cerita karangan saja. Ya, ini hanya cerita karangan, tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Nah, tapi intinya adalah bagaimana komunikasi itu harus terus dipelihara dan bahkan ditingkatkan. Ya, kemampuan kita harus terus ditingkatkan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ada beberapa saran praktis. Saran praktis tentang komunikasi dan kaitannya dengan konflik. Ya, yang pertama adalah perlu ada kesadaran kedua belah pihak yang berkonflik ya, baik itu suami istri, orang tua anak, pendeta dengan jemaat, sesama orang awam, sesama anggota masyarakat. Pokoknya yang namanya konflik ini yang antar manusia ya, antar manusia. Kalau dalam diri sendiri ya udah doa aja kepada Tuhan biar beres diri kita, konflik batin selesai. Nah, ini yang dengan orang lain, ini yang lebih susah. Ya, dengan orang lain kedua belah pihak harus sama-sama sadar dan sepakat bahwa konflik ini harus selesai. Ya, kalau nggak sadar, hanya salah satu pihak yang sadar. Pihak yang sadar duluan menyadarkan yang belum sadar supaya sama-sama sadar, supaya ada titik temu antara keduanya. Kalau nggak ada titik temu ya perang terus kayak Rusia sama Ukraina, ya kan? Yang satu cari teman, yang lain cari teman. Nah, akhirnya tambah rame, tambah rame. Yang dagang senjata makin untung, ya. Nggak ada titik temunya. Tetapi kalau kedua belah pihak udah sadar bahwa keributan ini, konflik ini harus diakhiri, maka akan ada titik temu nantinya. Tapi dimulai dengan sadar dulu, ya. Kalau nggak sadar, sadarkan yang belum sadar. Ya, yang kedua yaitu fokuslah untuk pada masalahnya, ya. Fokus pada masalahnya untuk menyelesaikan masalahnya, bukan menyerang pihak lain, ya. Bukan menyerang pihak lain, apalagi menyangkut pribadinya, ya. Misalnya ada masalah tadi soal dibangunkan, maka yang tadi calon panglima, maka mereka fokus, kenapa nggak dibangunin ya gini-gini ya, karena kamu juga komunikasi lewat WA, saya jawab lewat WA, jangan dasar kamu istri nggak tahu diuntung, padahal kamu calon istri panglima, dasar begini-begini, akhirnya makian yang keluar. Nah, ini jangan menyerang pihak lain, apalagi pribadinya. Ya, dasar kamu dari dulu memang nggak bisa diandalkan, nah, apalagi yang namanya mengungkit-ungkit masalah-masalah yang sudah lewat. Nah, ini bagian dari ketidakdewasaan. Kadang kita nggak sadar, kita tergoda untuk mengungkit-ungkit masalah yang udah lewat. Ya, sehingga tambah rame nih, apinya makin gede, ya bumbunya makin pedes. Ya kan? Yang padahal nanti merugikan kita, makin sulit berdamai. Nah, ya makanya fokus sama masalahnya. Masalahnya apa? Buatlah bingkai. Masalah itu ya di situ aja, jangan melebar kemana-mana. Ya, nah, tapi ini nggak mudah ya. Ini nggak mudah. Ini teori, teori yang saya pikirkan. Ya, tentunya perlu latihan banyak. Kemudian cari solusi dan sepakati bersama. Kira-kira apa solusinya? Ya, nah dalam mencari solusi banyak orang maunya solusi yang menguntungkan dia sendiri dan merugikan lawannya, atau ya lawannya bahasa saya lah ya, lawan yang berkonflik. Nah, nggak bisa gitu. Cari titik tengah. Cari titik tengah. Karena yang namanya konflik pasti dua-duanya salah. Ya, itu udah teorinya. Namanya konflik terjadi dua-duanya salah. Entah yang satu salahnya 1%, yang satu lagi salahnya 99% bisa. Atau setengah-setengah bisa. Ya, tapi pasti dua-duanya salah. Karena itu solusinya juga cari yang sama-sama menang. Ya, oh ini yang nggak gampang karena orang punya ego yang kuat ya. Sama-sama menang, solusi yang sebelah kiri menang, yang sebelah kanan menang. Itu namanya win-win solution. Solusi menang dan menang, bukan menang-menangan ya. Yang satu menang, yang satu menang, yang bisa diterima bersama. Karena itu sepakati bersama solusinya. Ya, solusinya disepakati bersama. Dan yang
Saran praktis terakhir adalah setelah ditemukan solusinya, biasanya ada situasi nggak enak, ya karena baru berantem nih, atau baru konflik. Biasa di situasi nggak enak, mau menyapa juga males, nanti berantem lagi, nanti konflik lagi, lebih baik saya jauh-jauh aja dari dia. Ada orang yang gitu, langsung jaga jarak, ya. Tetapi perlu bangun terus komunikasi seperti sebelum konflik itu terjadi, ya. Dan kalau kita lihat kisah perpisahan pelayanan Paulus dan Barnabas itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, ya, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Rasul Paulus baru di ujung pelayanannya baru menyebutkan Yohanes Markus pelayanannya penting bagi dia. Ya, artinya apa? Rasul itu pun juga manusia. Ya, setelah si Yohanes Markus melakukan kesalahan, mungkin baru lewat beberapa minggu, diam atau berlewat beberapa bulan, dia tetap nggak terima. Nggak bisa, orang kayak gitu nggak usah. Ya, tapi semua diproses oleh Tuhan. Yohanes Markus juga diproses, Barnabas juga diproses Tuhan, Rasul Paulus juga diproses Tuhan. Dan ketiga-tiganya dalam kelemahan mereka tetap ditolong Tuhan dan tetap berkembang terus. Dan di titik di suatu masa yang akan datang, semuanya saling menghargai. Nah, proses itulah yang perlu dibangun. Dan kalau komunikasi lancar, ya tentu kita sangat beruntung sekarang ya. Walaupun kita beda tempat, beda provinsi, beda jam, ya ada yang jam 11, ada yang jam 2, ya, ada yang jam 3 kali juga kan. Ya. Tapi karena ada komunikasi Zoom, ada komunikasi WA, kita lebih mudah berkomunikasi. Karena itu seharusnya sekarang konflik itu lebih mudah diselesaikan. Ya. Karena kalau kayak dulu kan udah pisah tempat, ya mungkin Rasul Paulus sama Barnabas yang nggak pernah ketemu, orang tempatnya beda, gimana ketemunya? Video call nggak ada, ya belum ada cara komunikasi dulu. Jangan-jangan ditulis surat, begitu nyampe suratnya orangnya udah pindah ke pulau lain lagi pelayanan. Ya, maka suratnya nggak nyampe-nyampe. Maka sulit untuk mereka bertemu. Nah kalau sekarang kita dimudahkan dengan kemajuan teknologi informasi, maka seharusnya konflik jauh lebih mudah diselesaikan. Ya, jauh lebih mudah diselesaikan. Tapi memang kembali lagi, temperamen itu sangat mempengaruhi. Dan satu yang jangan lupa, yang dilupakan oleh orang-orang psikologi, yaitu tingkat kerohanian. Ya, tingkat kerohanian. Karena ketika kita mau melepaskan ego kita, itu butuh pertolongan Tuhan. Ya, butuh intervensi ilahi. Nah, sehingga sekeras apapun kita, seegois apapun kita, bawaan dari sananya, ketika kita punya tingkat spiritual kerohanian yang baik, maka kita akan lepaskan keegoisan, lepaskan pengampunan. Ya, disitulah keindahannya kekristenan. Karena bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga konflik boleh datang dan pergi, tetapi kita akan tetap menang. Karena ada Tuhan yang menuntun dan menolong kita, mengendalikan diri kita. Nah, itu yang nggak ada di psikologi. Ya, itu yang nggak diajarkan sama ilmu psikologi. Psikologi lebih kepada diri, kemampuan kita memanajemen emosi, memanajemen konflik, ya. Tetapi Tuhan yang perlu dilibatkan di sana, sehingga kita ditolong dan konflik bisa terhindarkan, dan kalaupun terjadi bisa terselesaikan dengan cepat. Nah, pertanyaan yang terakhir yang lebih penting lagi, apakah kemampuan problem solving dan communicating bisa dikembangkan? Apakah kemampuan untuk seseorang bisa memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, dan kemampuan untuk berkomunikasi agar tidak mudah terjadi konflik, apakah itu bisa dikembangkan? Jawabannya adalah ya bisa dong, ya bisa. Orang yang kaku, misalnya orang-orang Batak zaman dulu itu kaku-kaku ya, kaku-kaku, dan pola komunikasinya itu nggak ada bahasa, kadang bahasanya nggak dipilih ya, jadi nggak enak dengernya. Nah, misalnya aja mau ngajak nikah pasangan lain, mau mengajak nikah pacarnya, mau dinikahi. Butet, aku cinta kau. Ada pertanyaan, ya gitu ya kan, nggak enak dengernya. Ini jatuh cinta apa marah-marah sih? Gitu ya. Tapi keterampilan atau skill itu bisa dikembangkan. Dengan apa? Tentu dengan berbagai pengalaman. Kita bisa baca buku, kita bisa ikut seminar,
Kita bisa terus meminta pertolongan Tuhan dan latihan. Ya, orang bijak kan bilang practice makes perfect. Latihan itu membuat kita semakin ahli, semakin sempurna. Ya, latihan mengomunikasikan apa yang kita rasakan, mengomunikasikan apa yang kita pikirkan. Ya, saya dibesarkan dengan orang tua yang memang dari sononya udah keras. Ya, itu aja nggak bisa. Pakai otakmu. Ya, itu Batak kali kan. Ya karena apa? Ya kita nggak bisa salahkan. Karena beliau dikembangkan dari suku itu, dari budaya itu, dari pola asuh orang tua yang seperti itu. Maka kita nggak boleh menghakimi orang tua saya nggak bagus. Bukan. Dia nggak ada pilihan seperti kita sekarang. Kita sekarang belajar psikologi, apa ikut seminar, pengembangan diri, segala macam. Itu yang orang tua saya belum dapatkan. Maka kalau saya mengikuti cara yang sama, saya yang tidak bijak ya. Kalau bahasa dulu saya yang bego, gitu kan. Ya kita punya cara-cara, punya hal-hal yang dibutuhkan untuk berubah. Ya, bagaimana kita parenting, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan rekan kerja, dengan teman-teman, dengan jemaat, dengan siapapun juga. Ya, saya beberapa kali bermasalah dengan orang, bahkan dengan tetangga saya pernah bermasalah. Dan ini orang-orang yang emosi. Ya, orang-orang yang emosi. Ada yang satu lagi guru silat. Ya, guru silat ditakuti di kampung. Tetapi ketika saya merasa ada yang salah, saya ngomong sama dia, dia dengerin saya. Ya, dengerin saya. Nah, orang bingung, kok dia bisa nurut ya sama kamu? Dia tuh guru silat, sakti loh. Ya cara ngomongnya dong. Ya kan gitu kan. Jangan ngomong dengan kasar, jangan kesan menggurui. Bagaimana kita bisa berhadapan dengan baik, pilih kata-kata yang tidak menyakitkan. Ya, pilih kata-kata yang tidak menyakitkan. Karena itu latihlah diri untuk mengantisipasi agar konflik yang tidak perlu itu terhindarkan. Ya, jangan terjadi konflik-konflik yang tidak perlu. Tetapi setiap kali terjadi konflik, latihlah diri kita termasuk emosi kita, kendalikan emosi kita, minta tolong Tuhan, ya kendalikan sepenuhnya emosi, mohon pertolongan Tuhan agar ditemukan solusi untuk kebaikan bersama. Ya, dan solusinya harus apa? Solusinya tentunya harus memuliakan nama Tuhan. Jangan solusi seperti yang disepakati oleh Abraham dan Sarah. Pak, kita ini nggak punya anak loh. Udahlah kamu nikahin aja itu pembantu kita. Waduh, ini solusi, ini memang solusi ya. Ini sepakat, dua-duanya sepakat, tapi tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin yang kesenangan Abrahamnya asik disuruh kawin lagi ya. Ya, nggak disuruh aja pengen, apalagi disuruh. Ya kan? Itu solusi nggak? Solusi disepakati bersama nggak? Disepakati bersama, tapi tidak memuliakan nama Tuhan. Akibatnya ya pertentangan, keributan, akhirnya ya Hagar dengan anaknya Ismail harus terusir dari rumah itu. Karena apa? Karena mereka mencari solusi, mereka sepakat, tetapi tidak tanya Tuhan. Tidak memikirkan apakah solusi yang mereka pikirkan dan sepakati itu memuliakan nama Tuhan atau tidak. Padahal sejak dari mulanya hanya ada satu wanita dan satu pria. Ya, pernikahan itu single, satu dengan satu, bukan satu dapat empat. Ya, kalau itu belanja lagi diskon di mall, ya kan beli satu gratis empat atau beli satu gratis satu. Nggak ada itu kalau dalam pernikahan ya. Nah, jadi solusi harus memuliakan nama Tuhan. Karena itu latihlah diri kita untuk mengomunikasikan pikiran dan perasaan dengan baik dan elegan. Ya, kalau kita jenis orang yang bawaan dari sananya, kalau nggak suka langsung ngomong, kalau bahasa Betawi asal jeplak, ya nggak pakai saringan, dari otak langsung ke mulut, nggak ada saringan. Jadi keluarnya itu polos-polos aja, ya bahkan mengerikan. Nah itu kita butuh latihan banyak, ya butuh latihan banyak untuk mengomunikasikan pikiran, perasaan, bahkan kemarahan dikomunikasikan dengan baik dan elegan. Kalau kita susah kalau lagi marah nggak bisa ngomong, jangan ngomong dulu. Kalau kita ngomong di puncak marah itu pasti jelek. Ya, dan jangan pernah ambil keputusan ketika kita lagi emosi. Ya, hampir semua keputusan yang diambil ketika emosi pasti disesali. Pasti disesali. Ya. Kita kan cenderung untuk gitu, apalagi kalau kita lagi marah, pasangan kita ikut marah, atau di rekan kerja ikut marah, bos lagi marah, karyawan ikut marah.
Ya, udah tambah rame dah. Ya, hangus semua. Ya, bahasanya dua orang yang terus ngotot-ngototan dan bertengkar, ya bahasanya adalah satu akan jadi arang, yang satu akan jadi abu. Nggak ada yang utuh. Kalah semua, nggak ada yang menang. Kalah semuanya. Ya. Nah, bagaimana melatih diri, mengendalikan emosi, menjadi pribadi yang mampu mengatasi konflik, menemukan solusi, itu butuh waktu, ya, tidak sulap, butuh waktu, tapi harus diupayakan dengan sengaja, ya. Kita periksa diri kita, apa kekurangan kita, terutama ketika menghindari masalah. Jangan ada masalah lalu kita nggak mau ngomong selama 1 bulan, aduh rugi. Kalau bisa diselesaikan dalam 1 jam, kenapa harus 1 bulan? Kalau bisa diselesaikan dalam 1 minggu, kenapa harus bertahun-tahun? Kita rugi, ya, rugi pikiran, rugi perasaan, rugi emosi. Karena kalau kita pendam, kita sakit sendiri, kita stroke sendiri, serangan jantung sendiri. Orang yang kita dendam kepadanya itu dia mah enak-enak aja, kita yang sakit, ya kan? Nah, tetapi kita suka pendam perasaan, nggak mau saya baikan sama dia jahat, ya. Saya tidak akan mau mengampuni dia supaya dia tidak pernah diampuni. Dia mah enak-enak aja, kita yang stres, kita yang sakit, ya. Kiranya Tuhan tolong kita untuk menjadi seorang pemecah masalah atau orang yang mampu mengatasi konflik dan menjadi orang yang mampu berkomunikasi dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya cukupkan sampai di sini. Sekiranya ada ibu-ibu yang mau tanya, yang paling asik sih yang sharing pengalaman, ya. Karena saya ngomong cuma pikiran, ya. Pengalaman ada, ya, tapi pasti jauh lebih sedikit daripada ibu-ibu yang sudah senior. Bagaimana menghadapi dan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Udah kayak pegadaian aja kan itu kan. Ya bagaimana sharing, dan nggak mesti ceritanya semuanya hebat kan. Kita justru belajar dari kegagalan supaya jangan lagi terulang yang gini. Kita belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Monggo dipersilakan, Ibu Mare bisa jadi hostnya. Wah, yang lain aja. Saya jadi pendengar. Saya punya pengalaman nih, Pak Galen. Ini sih pengalaman saya, Pak Galen. Saya bukan konflik, tapi saya penengah. Jadi ceritanya waktu saya ikut suami tugas di Sumatera Utara, Pak Galen tahu lah ya, kalau anggota di sana tuh banyak yang halak kita ya Pak ya, orang Batak. Ngegas ya. Betul, kita tuh harus tegas bicara. Jadi waktu itu ada, kan kalau di asrama itu tetanggaan itu nggak ada pagar kan Pak ya. Jadi ceritanya yang satu punya bebek. Udah punya bebek, dia ngerusak kebunnya orang sebelah. Lah Bapak tahu lah gimana kalau orang Batak berantem gitu kan. Wah udah berantem mulut, saya sendiri nggak ngerti apa yang diucapin ya Pak ya. Jadi ada yang laporan ke saya. Waduh gimana nih ngakurinnya, karena dua-duanya keras kan Pak. Terus akhirnya saya panggil dua-duanya tuh Pak ke rumah. Ibu duduk, saya bilang gitu kan. Kebetulan dua-duanya anak Tuhan, Pak. Gini, yuk kita berdoa, minta tuntunan Tuhan. Saya bawalah mereka berdoa. Saya hanya pada saat berdoa itu saya teringat masalah yang ada di apa itu Pak? Waktu Salomo itu mendamaikan yang berebutan bayi itu loh Pak. Ya, ya kan. Lalu saya bilang gini, saya bilang sama si ibu itu, Bu, gini aja deh, kalau ibu berdua nggak bisa damai, itu bebek saya mau ambil. Saya bilang, bebek itu saya mau ambil, saya mau potong. Saya bilang gitu. Masak di kuali. Benar, saya bilang gitu. Udah, saya ambil aja, saya potong. Saya bilang gitu kan. Lalu yang punya bebek, jangan dong Bu, katanya. Loh, gimana? Nggak ada penyelesaian, ibu masih tetap yang ini minta diperbaiki. Yang ini nggak mau ngurung bebeknya. Ya udah, saya bilang daripada ribut aja ibu bertetangga kayak gitu. Akhirnya
Udah, saya panggil aja tuh pembantu saya. Tangkap tuh bebeknya. Akhirnya Pak, dia bilang, Ibu jangan Bu, jangan bebek itu jangan dipoto, jangan ditangkap. Katanya, saya nanti nggak punya lagi. Oke, saya nggak akan tangkap. Tapi Ibu mau nggak perbaiki itu kebun? Akhirnya dia mau Pak, perbaiki kebun tetangganya. Itulah pengalaman saya. Kadang-kadang kalau saya ingat itu, saya pengen ketawa loh Pak. Kok bisa ya saya bilang gitu, hanya gara-gara saya cuma teringat itu aja waktu Salomo itu, wah saya bisa pakai tuh, saya bilang gitu. Ternyata memang puji Tuhan ya, dengan suara Tuhan, mungkin dengan doa saya pada awalnya, mereka akhirnya bertetangga baik Pak. Terus mereka keluar dari rumah, bebeknya tuh dibawa loh Pak ke rumah saya. Dia keluar dari rumah saya suruh mereka bergandengan tangan Pak. Akhirnya dia keluar dari rumah saya bergandengan tangan. Jadi mereka akur kembali. Itu pengalaman saya Pak. Tapi itu terjadinya berapa puluh tahun lalu. Itu pengalaman saya Pak. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi yang mendengar. Amin. Tadi mau suruh masak. Berarti sebagian hikmat Salomo turun ke Ibu Tin. Nah, potong bebeknya masak di kuali. Iya baik, ibu-ibu lain mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya. Ya yang gini-gini kan membuat kita lebih hidup kan. Ya Bu Roma, Riama. Wah Bu Nelly hilang nih katanya, putus-putus katanya. Tuh Riama ada, Bu Roma, Bu Meta ada tuh. Diana, Yemima, Bu Hos, silakan Kak Marle absenin terus diri. Iya, Bu Meta, Bu Roma, Riama, Bu Marle sendiri dong. Waduh, Bu Marle ya udah menghindari aja lah biar nggak konflik. Nggak pernah konflik Bu Marle, si Joro udah makut ada. Bu Meta, ayo dong Bu Meta berbagi. Ya pastinya kalau konflik ya yang pasti itu harus rekonsiliasi ya Pak Gelen ya. Ya Pak Gelen. Nggak ada konflik yang tidak diselesaikan dengan rekonsiliasi. Iya. Hanya kedua belah pihak harus sama-sama mau gitu ya. Iya. Tapi bagaimana kalau yang satunya mengeraskan hati nggak mau? Ya kalau kita yang berkonflik ya, yang lawan kita nggak mau cari solusi, ya kita selesaikan dari pihak kita. Kalau dia masih mau bermasalah, terserah dia, urusan dia sama Tuhan. Dari kita sudah inisiatif untuk mencari solusi. Karena ada orang yang memang nggak mau berdamai sampai selama-lamanya, ya udah biarin aja. Iya, katanya bilangnya gini, pokoknya gue nggak mau damai sampai mati. Ya udah lo bawa lah itu sampah sampai mati. Ya gitu. Kita bilang ya udahlah, saya tungguin matinya kamu. Iya, kalau kita biar sudah damai. kita ngomong tapi orangnya nggak mau, pokoknya sampai mati. Sampai mati, gue nggak mau damai dah. Ya udah lo bawa aja lah itu sampah sampai lo mati, gitu aja. Ya kalau saya sih gitu aja Pak. Lo bawa tuh sampah sampai mati, udah. Ya ngapain kita pusingin dia? Kalau orang gitu mah cuekin aja. Yang penting hati kita damai gitu aja. Betul. Iya. Karena daripada kita mikir gitu hati kita nggak damai, kita yang penyakit. Saya sih nggak mau penyakit Pak, ngapain? Hidup mau happy, ya. Kita udah minta jangan sakit, masa ngapain bawa sampah? Waduh. Dan juga kalau misalnya ini untuk praktis lah ya, kalau kita misalnya tensi lagi tinggi, suhu lagi panas mendidih, ya nggak mesti di detik itu juga kita selesaikan. Iya. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu. Istilah kita bikin kopi pakai air mendidih kan nggak langsung kita minum. Ya tunggu dia sampai bisa diminum. Begitu juga konflik. Sampai tunggu bisa diselesaikan. Mungkin 1 jam lagi, mungkin nanti malam, mungkin besok pagi. Ya, lalu ada yang bilang, katanya harus sebelum matahari terbenam. Ya, itu istilahnya maksudnya supaya sesegera mungkin. Kalau bisa jam 12 siang, ngapain nunggu matahari terbenam? Ya,
Kalau mulai berantem matahari udah terbenam, ngapain nunggu 24 jam sampai matahari terbenam? Oh, masih bisa berantem kita, besok sore baru damai. Enggak. Maksudnya itu adalah simbol bahwa masalah sesegera mungkin diselesaikan, bukan soal tenggelamnya matahari. Iya. Gitu. Kalau Ada di Jakarta matahari sampai jam 10 malam kan, karena buka terus sampai malam mataharinya. Pak Itu mall. Pak Gelen, Pak Gelen, Ah, Pak Gelen, saya kan iya. saya ada ketemu, ada saya dapat ada orang, maksudnya ada orang yang jadi dia itu suka ngomong gini sama saya, duh gue bingung nih katanya, tensi gue nggak turun-turun, gula gue juga ini di atas 300, terus aku bilang gini, sebenarnya lu tuh nggak perlu sakit, saya bilang gitu. Yang sakit tuh sebenarnya jiwa lo, otak lo tuh, bilang. Kenapa? Karena lo nggak pernah mau berdamai. Iya, nggak pernah mau berdamai, Pak, dengan orang gitu. Kalau aku bilang, udah ngapain sih lu sampai dari tahun 1990, tahun 1989 sampai tahun 2000, lu simpan terus. Dia bilang begini, sampai mati ya sudah lo bawa itu lo punya darah tinggi sama diabetes sampai lo mati gitu. Ya aku juga bingung ada orang kayak begitu gitu. Tapi ya Ada. apa ya? Nggak tahu ya kenapa ya. Padahal ikut di gereja pelayanan gitu. Tapi kenapa ya Pak ada orang kayak gitu? Kelainan jiwa tuh Pak. Kelainan jiwa. Iya, makanya aku bilang yang sakit tuh jiwanya sebenarnya. Jiwanya sakit membuat fisiknya juga sakit, tapi dia nggak. Jadi kalau jiwa kita sakit, otomatis pikiran kita, badan kita juga jadi sakit. Iya. Gitu. Tapi kalau kita bilang langsung, orangnya bisa tambah benci sama kita. Tapi memang di dalam ilmu ya itu dibilang mental disorder, ada kelainan mental. Cuma kalau bilang gitu kan kayak ngatain orang gila. Oh, tapi kalau saya semua. Kalau saya langsung bilang, Pak, lu nggak bisa sembuh kalau selama lu tidak bisa mengampuni orang. Kalau lu udah ngomong bahwa sampai mati, gue nggak akan ampuni. Ya udah lu bawa itu penyakit diabetes sama darah tinggi sampai mati. Bu Marle akrab ya sama dia? Iya, udah bukan akrab lagi, udah terlalu akrab. Jadi kita ngomongnya langsung. Karena gini, ya kalau akrab nggak apa-apa ngomong gitu. Kalau saya misalnya baru kenal langsung saya ngomong gitu langsung benci saya. Jadi kalau saya karena capek, jadi kadang-kadang gini, kalau dia konflik, dia ngomong, gue begini. Ya lu bagaimana nggak konflik? Ya lu hati lu sendiri nggak pernah bisa mengampuni orang, nggak pernah bisa mau berdamai gini. Ya tapi dia begini. Ya itu udahlah, kalau udah ada kata tapi ya udahlah, stop. Udah kalau udah ada kata tapi ya Pak. Kalau udah ada kata tapi itu berarti kan dia mendefense dirinya gitu loh. Padahal sebenarnya salah. Kayak misalnya misalnya marah sama anaknya. Oh, akhirnya dia kirim WA. Ini aku marah sama anakku, aku tulis begini, bla 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 bla. Aku baca WA-nya, astaga, saya langsung bilang begini. Ini lu sadar nggak mau ngomong ke anak begini? Itu bukan membuat hubungan jadi lebih baik. Lihat aja anak-anak lo nanti tidak akan pernah mau mendengar kamu gitu. Nah, masalahnya karena anak-anaknya itu kalau saya ngomong apa aja mereka pasti dengar gitu, karena cara kita bawa ke mereka kan anak-anak sekarang tuh kita nggak bisa langsung nggak bisa, tapi kita tanya dulu kamu kemana, kamu ngapain, dari mana gitu, begini mereka dengar. Tapi kalau orang tuanya mungkin langsung mendor-dor tanpa bertanya, jadi anak-anak itu jadi nggak respect, sehingga apapun problem mereka nggak ngomong ke orang tuanya, tapi ngomong ke aku. Nah, akhirnya kadang-kadang orang tuanya ngomong begini, udah lu aja jadi orang tua anak gue. Begitu. Kamu aja jadi orang tua anak gue. Lah, kok jadi, iya Pak, itu kadang-kadang yang kayak gitu. Aku bilang, lah, kok jadi begini? Jadi akhirnya dia misalnya nggak mau ngomong sama aku, ya udah aku sih diem aja ya. Sampai nanti akhirnya dia butuh sendiri, dia telepon lagi gitu. Jadi ya memang kita udah tahu orang ini kayak begini, cara menghadapinya kayak gimana. Tapi ada hal-hal yang harus kita kasih tahu bahwa lu nggak akan sembuh dari sakit selama lu tidak bisa menyelesaikan lu punya dalam diri lu sendiri dengan mengampuni, menyelesaikan itu dengan orang gitu. Karena kalau kita nggak bisa mengampuni orang tuh itu sakit loh Pak, jiwanya kita sendiri gitu loh.
memang susah juga sih menghadapi orang-orang kayak gitu. Tapi yang memang harus diomongin gitu loh, Pak. Ya. Iya. Ya, itulah tadi saya bilang kita tetap bisa mengomunikasikan pikiran dan perasaan kita, tapi dengan cara elegan. Dengan cara baik, elegan. Tapi mungkin agak kasar kalau deket dan dia tahu kita dan kita tahu dia, udah deket banget, nggak apa-apa. Apalagi sahabat. Biasanya sahabat ngomong lebih belak-belakan. Gitu. Tapi keras kepala. Ayo yang lain, Riyama, Bu Roma. Kita ngikut aja, udah jelas kok Kak Marle, Pak Gelen. Oh gitu. Kan dibilang nggak mesti nanya karena nggak tahu kan. Iya, tapi kan bisa sharing kasih pengalaman. Kasih sharing gitu. Riyama atau Roma mau sharing. Kayak misalnya kan zaman dulu sampai saya aja masih ngalami ketemu guru tuh saya dulu segan, menghindar saya. Misalnya di jalan saya lihat ada guru saya di sana, saya berusaha menghindar jangan papasan dengan beliau. Ya. Kalau anak sekarang, waduh saya lihat di Ngabang itu bisa anak murid sekolah merokok minta korek sama gurunya. Waduh. Kalau dulu kami bisa kena tempeleng sama guru. Iya. Anak sekarang luar biasa. Itulah beda zaman. Iya. Gimana Bu Roma dengan anak-anak, komunikasinya lancar-lancar? Puji Tuhan lancar Kak Marle komunikasi. Sama anak lancar, sama suami malah agak susah ya. Jadinya curcol. Iya Pak Gelen, kalau saya tapi merasa memang suami itu bawaan Bu. Iya tambah, kalau laki-laki kenapa tambah umur malah tambah jadi cerewet gitu. Kalau saya merasanya ya, benar kata Bu Meta waktu itu pernah sharing sama saya. Lihat deh nanti ya, kalau kamu punya suami tambah tua, tambah cerewet. Bener Bu Meta, kejadian. Mungkin istri saya juga mengamini kan. Bu Nevi kalau gitu mesti siap-siap menghadapi Pak Gelen kalau udah tua. Bu Nevi, Pak Gelen nggak cerewet masa tuanya. Kalau enggak gimana panutan itu? Aduh, apalagi orang Batak. Waduh, Bu Nevi siap sedia aja deh. Tapi Bu Roma komunikasi baik-baik aja kan, Bu Roma? Baik Kak Marle, cuma maksudnya sekarang belakangan kok aku berpikir suka miskom gitu ya. Tapi ya nggak sampai parah sih, nggak sampai parah. Misalnya yang gampang gini, Papa mau sarapan apa Pak hari ini? Terus dia bilang yang gampang aja, yang nggak ngerepotin. Aku bilang semua repot Pak. Kalau nggak mau repot nggak usah makan apa-apa. Marah. Lagi. Gak usah tanya-tanya. Kenapa Bu? Tanya-tanya mau sarapan apa Pak? Gak usah tanya-tanya. Kata dia. Nanti. Kalau saya bilang begitu Bu Roma, terserah kamu aja. Saya bilang kan kalau ditanya. Gak usah tanya ya. Langsung ini aja. Bilang lagi juga yang ditanyain pusing katanya gitu. Kalau gitu sediain piring kosong aja Bu Roma. Kan dia bilang apa aja. Maksudku kan udah 30 tahun lebih berumah tangga, gak usah basa-basi, jangan ngerepotin, nih pasti repot lah ya kan. Ya, Bu Roma juga kan sensi kali, udah 30 tahun. Girang banget. Perhatikan aja. Gitu ya. Udah ku alami. Ternyata bapak-bapak kalau udah tua sensitif ya Pak Gelen. Iya Bu, secara teori psikologi memang begitu, bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga makin kita mendekati umur 60-70 itu makin sensi, hal-hal yang dulunya nggak masalah sekarang jadi masalah. Gitu. Saat itu masih muda, itu belum tua. Iya, pokoknya makin kita tua nanti, makin sensi. Makanya kita perlu persiapkan diri dari sekarang. Jadi ketika masa itu datang,
konfliknya nggak terlalu besar gitu. Jadi bisa diantisipasi. Gitu. Tadi dibilang diantisipasi supaya konfliknya nggak sampai meributkan yang remeh-temeh. Tapi faktanya nanti makin tua jadi masalah nanti yang remeh-temeh. Saya punya istilah baru ya, remeh-temeh, baru dengar. Jadi nanti saya masukkan istilah-istilah kekinian semua biar oma-oma juga pada tahu. Mungkin itu pelesetan dari ramah tamah ya. Saya juga dengar dari ilmuwan-ilmuwan, tapi banyak dipakai remeh-temeh itu sekarang. Maksudnya hal-hal kecil, remeh-temeh. Kalau bahasa Sunda remeh itu loh apa, kotoran yang kecil-kecil itu remeh, Pak. Remah. Oh, remah kali, remah. Oh, remah beda sama remeh. Itu remas-remas sebutin mungkin. Itu diremas. Itu diremas. Ada lagi, ada yang mau nanya, ada Yemima mau nanya. Kita cukup dengar pengalaman orang tua. Mima nggak konflik. Gimana? Bu Nevi. Nanya nggak ada konflik. Terlalu banyak konflik jadi udah susah diomongin. Diri. Bisa sesama enak, gitu kan? Aduh, senang kali saya dari jauh ketawa sendiri. Jadi nggak rasa kedinginan. Ada lagi? Nggak dingin. Ada lagi, kalau enggak memang lanjut. Kalau saya jadiin sarapan, tapi bukan konflik ya, konflik sarapan anak. Itu jagung gitu ya. Pakai susu kan, enak tuh dimakan konflik. Aduh, ada. Biar sehat. Itu corn, Pak, corn. Lah kan bacanya bukan corn, bacanya konflik. Konflik. Aduh. Jangan banyak-banyak. Bu Nevi. Bu Nevi, ayo dong. Bu Nevi juga keluar dong suaranya. Suruh buka kartu kan. Ayo, Bu Nevi. Buka kartunya Pak Gelen. Ya, nanti Pak Gelen pulang tuh. Tadi tuh pemberitaan tadi lakukan, praktekkan. Jangan coba darah tinggi. Saya tinggal mencatat aja ya, itu ingatin yang tadi tuh. Mungkin itu Naya hamba Tuhan gitu kali ya, di pas pulang diingetin. Mima juga gitu ya, ya Mima. Baru nanti dijawab Bu Roma. Dijawabnya gini, itu kan untuk jemaat katanya. Betul itu buat jemaat. Kalau di rumah nggak, Pak Gelen, kalau di rumah nggak berlaku, itu buat jemaat. Jadi pengen cepet-cepet ketemu nih di rumah Butin nih. Bukan di rumah Butin ya. Enggak gini Pak. Enggak apa-apa ya, saya ngomong di sini juga gini. Ini kan situasi ini kayak gini ya. Saya bukan nggak mau nerima di rumah. Rumah saya tuh kecil Pak, ya paling 12 orang gitu, 15. Saya tuh punya saran Pak. Bagaimana sih kita kalau ibadah di luar gitu loh Pak. Misalnya kita ya sambil rekreasi ibadah di luar gitu kan, tuh udara terbuka berapa orang. Nanti boleh. Nanti konsumsinya, kenapa? Kebun Raya Bogor ya Butin ya. Benar tuh. Nanti saya sediain konsumsinya apanya gitu loh Pak. Cuman ya mungkin nanti kita bicarakan selanjutnya kalau saya udah pulang aja deh. Ya. Nanti Butin kita bicarakan ya. Iya nanti saya bicarakan. Karena saya ngobrol sama anak saya, Mama situasi kayak gini gitu kan. Dan kebetulan kan kita ini ya boleh dikatakan kata Pak Gelen udah di usia di atas 60 ya Pak Gelen. Bu Nevi mah belum atuh. Ya. Pak Gelen masih muda. Pak Gelen 17 tahun.
Pak Gelen tuh masih muda. Iya. Pak Gelen Kenapa Bu masih Roma? muda. Kenapa Bu Roma? Ada 17. Masih sweet 17 Pak Gelen, masih kencen. Oh, kalau saya sudah 7 up. Up. 7 up-nya terserah lah berapa deh maunya. Jadi nanti mungkin saya nanti berunding sama Marli ya. Nanti saya pulang saya beritahu ya Marli ya. Iya, oke Bu. Oke, sip deh. Mungkin kita udah dulu, tapi Ibu Roma minggu depan kita ibadahnya di WB ya. Kita ketemu di WB ya. Minggu depan. Oh, ya. Saya udah di Jakarta minggu depan. Oh, udah bisa ikutan tuh, Butin. Oh, di rumah. Datang ke WB, Butin. Di WB. Oh, iya. Oh, ke Wisma bersama. Oke. Kita Wisma bersama. Doain ya supaya saya nggak capek ya Pak ya. Soalnya duduk di pesawat 8 jam loh Pak. Pakai masker. Pakai masker gini aja terus. Iya. Iya. Makasih Pak Gelen. Ya, Pak Gelen doa dulu. Oke. Doa dulu kita ya. Mari kita berdoa. Buat Firman.